Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sinta Mila Putri, NPWP 17101152610538. Saya akan mempresentasikan hasil tugas Sistem Informasi Manajemen SI8, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Penjualan Sayur Organik dengan menggunakan Framework Kode Nektar. Sayur organik pada dasarnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi sayur organik saat ini sudah sedemikian besar. Hal ini dapat dilihat dari peminatan sayur organik yang semakin hari semakin bertambah. Namun, banyaknya permintaan konsumen terkadang tidak dapat dipenuhi. Di lain pihak, banyak petani organik yang kesulitan untuk memasarkan produknya karena informasi pasar yang sulit untuk diakses, sehingga petani ragu memproduksi komoditas tertentu, serta kesediaan benih organik yang belum cukup tersedia. Dari permasalahan tersebut, Jogja Organik saat ini melakukan program kerjasama untuk menjembatani petani dan konsumen dengan cara membina petani organik dan menyediakan jalur distribusi untuk hasil panennya. Nah, produk yang akan ditanam petani pun akan disesuaikan dengan data kebutuhan konsumen yang tercatat. Dengan demikian, petani memiliki keuntungan dari segi akurasi waktu dalam penanaman bibit, sehingga kerugian panen yang berlebih dapat diminimalisir. Nah, berdasarkan analisis dan wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha, sistem web e-commerce ini diberi nama Harvest Green yang menjadi kode informasi dari semua produk organik yang dijual oleh Jogja Organik. Karena selama ini Jogja Organik belum mempunyai sistem manajemen di bidang IT dan merupakan salah satu pada pengembangan usaha. Dengan adanya web e-commerce ini, diharapkan dapat memperkenalkan pada anak zaman muda sekarang serta masyarakat luas untuk mengenal produk-produk organik. Nah, selain itu juga dapat menghasilkan kepraktisan dan kemudahan dalam berbelanja tanpa ada kendala waktu dan jarak. Konsumen bisa langsung order produk organik yang langka di pasaran dan mutu kualitas produk sudah terjamin. Pengiriman produk akan berdasarkan alamat pemesanan bekerjasama dengan jasa pengiriman barang. Nah, rancangan penjualan sayur organik. Dalam penelitian ini akan merancang sistem penjualan sayur organik yang berbasis web dengan tujuan untuk memudahkan konsumen dan petani dalam memasarkan produknya. Karena sistem ini disusun lengkap dengan catatan pengelolaan transaksi, sehingga dalam hal pemasaran petani dapat mengikuti tren minat yang berkembang dalam pasar di waktu tertentu agar hasil panen produk yang dihasilkan tidak mengalami kerugian. Dan juga sistem ini dilengkapi dengan sistem catatan situs transaksi yang dikontrol oleh admin sehingga customer dapat dengan mudah memantau apakah produk pesanan diproses maupun dalam proses pengirimannya. Nah, desain web yang digunakan untuk sayur organik ini pun menggunakan Bootstrap sehingga tampilan dari website ini sangat user friendly dan elegan, sehingga konsumen mudah untuk mengakses dan melakukan transaksi. Nah, fitur-fitur tersebut belum ada dalam ketiga penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya sistem ini dapat menjadi solusi dari permasalahan dalam penjualan sayur organik yang ada selama ini. Nah, framework adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer membuat aplikasi atau web yang isinya adalah berbagai fungsi plugin dan konsep sehingga berbentuk suatu sistem tertentu. Dengan menggunakan framework ini, sebuah aplikasi akan tersusun dan terstruktur dengan rapi dan memudahkan dalam pengkodean serta dalam melakukan koneksi ke dalam database. Nah, framework Kode Nektar ini adalah framework dengan konsep model
MVC Model View Controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Nah, Codenecator ini memudahkan developer untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Codenecator ini juga digunakan untuk membangun sebuah aplikasi website dinamis yang dapat digunakan dengan cepat, mudah, dan tanpa harus membangun aplikasi PHP dan dengan cepat. Nah, yang merupakan sebuah bahasa Nah, di sini ada PHP Hypertext Processor yang merupakan sebuah bahasa skrip tingkat tinggi yang dipasang pada dokumen HTML. Nah, sebagian besar sintak dalam PHP mirip dengan bahasa C, Java, dan Perl, namun pada PHP ada beberapa fungsi yang lebih spesifik, sedangkan tujuan utama dari penggunaan bahasa ini adalah memungkinkan perancang web yang dinamis dan dapat bekerja secara otomatis. Nah, MySQL yaitu merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem manajemen basis data SQL atau DBMS multi-thread dan multi-user. MySQL sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk pemilihan atau seleksi dan memasukkan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan secara mudah dan otomatis. Nah, metode dan perancangan pada sistem ini yang dipakai yaitu ada 6 tahapan penelitian, yaitu identifikasi masalah, analisis dan pengumpulan data, perancangan sistem atau program, pembuatan sistem, pengujian sistem, serta penulisan laporan hasil sistem. Identifikasi masalahnya sini yaitu pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah untuk menetapkan tujuan dan apa yang dihadapi oleh penjual sayur organik. Wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha Jogja Organik dapatkan informasi bahwa pemasaran pada sayur organik masih dianggap kurang efektif karena pemasarannya hanya melalui pasar tradisional yang ada dalam komunitas kecil. Dengan perancangan website ini diharapkan adanya kemudahan dalam mempromosikan produk sayur organik melalui internet. Nah, pencatatan transaksi yang selama ini hanya menggunakan media buku tulis oleh pemilik usaha ingin adanya pencatatan yang lebih praktis dan detail dengan menggunakan sistem. Nah, analisis dan pengumpulan datanya. Analisis data pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan informasi apa sajakah yang akan digunakan dalam website ini. Dan kemudian data-data tersebut dikumpulkan. Data-data yang digunakan meliputi foto sayur, daftar harga sayuran yang akan dijual, serta informasi dari tentang Jogja Organik. Nah, pengembangan sistemnya. Dalam metode ini, pengembang sistem yang digunakan pada penelitian adalah metode prototyping. Karena selama pengembangan dilakukan komunikasi secara intensif antara pengembang dengan pengguna. Metode ini membantu proses pengembangan suatu perangkat lunak dengan cara membuat model dari perangkat lunak yang akan kita buat. Nah, pengembangan perangkat lunak di metode ini dilakukan secara bertahap, yaitu dengan membuat prototipe yang sederhana terlebih dahulu. Setelah itu, prototipe dikembangkan dalam waktu ke waktu hingga perangkat lunak selesai dikembangkan. Nah, sebelum melakukan pengkodean, lakukan perancangan UML diagram untuk memvisualisasikan alur proses dan kebutuhan data. Nah, pengujian sistem dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, pengujian sistem yang dilakukan terdiri dari black box testing dan usability testing. Pengujian yang dilakukan pada laptop Acer Aspire V547-1G dengan spesifikasi sebagai berikut. Sistem operasinya ada Windows 7. Nah, pada pembahasannya yaitu dalam transaksi pada sistem penjualan online Jogja Organik merupakan sistem berbasis web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP 5 dan dengan menggunakan Codenecator sebagai frameworknya.
Sistem transaksi terdiri dari beberapa tampilan, yaitu ada My Cart, Order View, Order From, My Order, Form Login Admin, dan Form Transaksi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dari perancangan yang dibuat ini yaitu dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan rancangan sistem penjualan sayur organik, maka dapat disimpulkan hal ini dapat membantu dan mempermudah pemilik usaha Jogja Organik dalam menjalankan bisnisnya. Seperti hasil dari pengujian menunjukkan bahwa perancangan sistem penjualan sayur organik dengan framework coordinator telah sesuai yang diharapkan. Nah, pemilik usaha dapat melakukan promosi tokonya melalui website dan pengelolaan transaksi lebih akurat karena pencatatan transaksi jual belinya tercatat dalam database website yang mempermudah masyarakat atau customer ketika akan membeli kebutuhan produk sayur organik. Nah, customer dapat mengetahui pentingnya mengkonsumsi sayur organik. Sekian video presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.